Selamat pagi adik-adik. Untuk hari ini tanggal 28 Februari, Enci Valen yang akan membawakan cerita firman Tuhan untuk adik-adik. Tapi sebelumnya Enci mau mengajak adik-adik untuk yuk nyanyi sama-sama. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai. Tuhan Yesus kawan karib takkan lagi tercerai. Aku dapat di telingaku bunyi lagu yang kudus. Juru selamat besertaku dan dosaku ditebus. Aku dapat di mataku pemandangan mulia, bumi baru yang membawa damai dan bahagia. Aku dapat di tanganku bunga-bunga berseri, bunga Injil bagi kamu yang ku dapat ku beri. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami kembali mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya firman yang akan kami dengar, kami bisa mengerti dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah bagi kami Tuhan Yesus, karena kami selaku anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu di 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Adik-adik boleh membacanya di rumah masing-masing dan jangan lupa untuk menekan tombol pause ketika membaca, dan setelah membaca adik-adik boleh kembali menekan tombol play untuk melanjutkan cerita Enci. Ya adik-adik, sebelum Enci melanjutkan cerita firman Tuhan pada hari ini, Enci mau bertanya untuk adik-adik. Apakah adik-adik ada yang tahu arti kata teladan? Ada yang tahu? Mungkin adik-adik ada yang pernah dengar atau ada yang sudah tahu. Teladan itu artinya sesuatu yang patut ditiru atau sesuatu yang baik untuk dicontoh dan untuk dilakukan. Dan dari firman yang sudah adik-adik baca, ada satu orang rasul yang berhasil menjadi teladan bagi para jemaatnya. Siapakah nama rasul itu? Iya, nama rasul itu adalah Rasul Paulus. Di mana Rasul Paulus selalu taat kepada Tuhan, selalu menyampaikan firman Tuhan dan mencerminkan teladan Kristus di dalam setiap pelayanannya. Yang mana Rasul Paulus selalu melakukan hal-hal baik seperti mengasihi, sabar, taat, dan melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan karena ketekunan Rasul Pauluslah jemaat di Tesalonika mengikuti atau mencontohi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Mereka beribadah kepada Tuhan, mereka melakukan hal-hal baik yang sesuai dengan Tuhan kehendaki. Dan itulah yang melatar belakangi Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Rasul Paulus merasa bahagia, merasa sukacita, mengucap syukur karena jemaat di Tesalonika melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki.
Jemaat Tesalonika sendiri adik-adik merupakan salah satu jemaat yang besar adik-adik karena berada di kota Tesalonika yang merupakan kota perdagangan pada zaman Romawi pada saat itu. Selain itu, kota Tesalonika merupakan ibu kota dari negara Makedonia. Dan ketaatan jemaat di Tesalonika itulah yang membuat jemaat di Tesalonika menjadi teladan bagi orang-orang yang berada di sekitar kota Tesalonika. Walaupun pada saat itu jemaat di Tesalonika juga sedang mengalami penderitaan ya adik-adik ya, tapi itu tidak membuat mereka putus asa, tetapi mereka tetap beribadat, mereka tetap taat kepada Tuhan. Dan itu yang dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kota itu adik-adik ya. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita pun bisa sama seperti Rasul Paulus dan juga seperti jemaat yang ada di Tesalonika, bahwa kita bisa menjadi teladan, kita bisa mengikuti teladan Kristus dimanapun kita berada. Dan pada saat ini adik-adik, ketika adik-adik melihat media sosial seperti TikTok, YouTube, Instagram, banyak orang juga yang berlomba-lomba untuk menjadi teladan, di mana mereka menunjukkan sikap-sikap baik mereka supaya jutaan followers mereka atau jutaan pengikut mereka bisa mencontohi apa yang mereka lakukan. Ada beberapa YouTuber yang menjadi contoh teladan yang baik. Seperti mungkin adik-adik pernah menonton atau pernah mendengar YouTuber bernama Jerome Pauline, di mana dia berprestasi dan dia juga memiliki kemampuan di bidang matematika ya adik-adik ya. Dan karena kemampuan matematika itu dia mendapat beasiswa di negara Jepang. Dan semua konten-konten yang dilakukan oleh seorang Jerome Pauline membawa pengaruh positif karena dia mengajak jutaan followersnya untuk tetap belajar, kemudian tidak putus asa, tetap berprestasi, supaya juga bisa meraih cita-cita seperti yang dilakukan oleh Jerome Pauline. Selain itu juga ada YouTuber yang bernama Agung Hapsah, di mana setiap konten yang dia bikin merupakan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi, di mana dia pun menyampaikan cara-cara atau informasi mengenai teknologi terkini yang ada pada saat ini. Tapi adik-adik, ada beberapa orang yang memiliki followers yang banyak tapi melakukan hal-hal yang tidak baik. Seperti saja ada beberapa artikel yang mungkin adik-adik pernah baca bahwa ada salah satu YouTuber yang menggunakan obat-obat terlarang atau narkoba. Nah, ini merupakan contoh teladan yang tidak baik. Jadi adik-adik juga harus hati-hati ya untuk memilih idola atau memilih teladan. Pilihlah yang memang bisa menjadi contoh yang baik dalam kehidupan adik-adik. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang selalu beribadah kepada Tuhan, kita harus juga menjadi teladan yang baik. Kita harus menjadi teladan Kristus, di mana kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Dan ketika kita melakukan hal-hal atau perbuatan yang baik, setiap orang yang dekat dengan kita, yang mengenal kita, akan berbuat hal yang sama. Dan kita akan menjadi teladan bagi orang lain. Dan di tengah pandemi seperti ini, untuk menjadi teladan bukan hal yang mustahil adik-adik. Ketika adik-adik di rumah pun adik-adik bisa menjadi teladan. Contohnya seperti yang setiap minggu Enci dan Ungku selalu ingatkan kepada adik-adik. Berdoa, membaca Alkitab, mengikuti IMPA, membantu orang tua, dan juga adik-adik bisa membagikan hal-hal yang baik lewat WhatsApp, lewat media sosial yang adik-adik miliki. Bisa menyampaikan firman Tuhan atau link YouTube atau link untuk mengikuti IMPA. Dan jangan menyebarkan hal-hal yang tidak benar atau hal-hal yang hoax. Dengan adik-adik melakukan hal-hal yang tadi, adik-adik sudah menjadi teladan Kristus yang baik. Nah, Enci punya aktivitas buat adik-adik. Yang pertama,
adik-adik tuliskan siapa yang menjadi teladan di dalam kehidupan adik-adik. Yang kedua, sebutkan sikap yang pernah adik-adik lakukan untuk menjadi teladan. Hasil dari jawaban adik-adik jangan lupa untuk tulis di kertas atau di buku, boleh diketik juga. Kemudian jangan lupa tulis nama adik-adik ya, dan kirimkan ke WhatsApp grup. Enci dan Ungku tunggu ya. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kudus mulia. Ia berkata kepada semua, sungguhlah aku terang dunia. Oh, alangkah baik mengikut jejak Tuhan Yesus pada jalan terang, pada jalan terang. Alangkah baik berjalan dengan Juru Selamat pada jalan terang. Barang siapa mengikuti Yesus takkan berjalan di dalam gelap, karena beroleh terang kehidupan, yakni terang yang akan lenyap. Oh, alangkah baik mengikut jejak Tuhan Yesus pada jalan terang, pada jalan terang. Alangkah baik berjalan dengan Juru Selamat pada jalan terang. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini, di mana kami diajarkan untuk seperti Rasul Paulus dan juga jemaat di Tesalonika untuk selalu menjadi teladan Kristus dimanapun kami berada. Berikanlah kami kekuatan Tuhan, berikanlah kami kemampuan supaya kami bisa melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami di antara orang sekitar kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk orang tua kami, untuk guru-guru kami, supaya Tuhan Yesus kiranya memberikan mereka kesehatan kondisi yang terbaik, supaya mereka tetap sehat selalu dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Begitu kami di dalam sekolah kami, Tuhan Yesus berkati, berikan kami kemampuan supaya kami bisa melakukan pelajaran dengan baik dan kami bisa belajar dengan segala baik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu di IMPA berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.